A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'tasimu bihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala fi ayatin ukhra syahru ramadhanal ladzi unzila fihil qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin Masjid Darun Najah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita haturkan, panjatkan puja puji syukur kita ke atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, hidayah, inayah yang Allah Subhanahu wa taala tak pernah henti-hentinya, tak pernah bosan-bosannya, selalu memberikan pertolongan kepada kita, selalu menjawab doa-doa kita, selalu menjauhkan kita dari segala dosa-dosa dan keburukan-keburukan, yang kesemuanya itu dengan harapan Allah Subhanahu wa taala mengharapkan diri kita menjadi lebih baik lagi, menjadi soleh nek lanang, solehah nek wedok. Amin ya rabbal alamin. Selawat teriring salam semoga tetap tercurah limpah kepada Sayyidina Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rodok sulap sithik dadi ora ketok itu ya, apa namanya? Ini sinarnya ini alami banget itu kan. Tapi agak menyiksa dikit itu ya. Enggak apa-apa ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nek melu manut itung-itungane sinten Muhammadiyah. Nganten nggih? Kalau Muhammadiyah sudah menentukan tanggal 2 April 2022 itu adalah tanggal 1 Ramadan. Artinya hari Sabtu. Ya, 2 pekan yang akan datang itu kita sudah masuk bulan Ramadan. Tapi nyun sewu, teng mriki Muhammadiyah nama NU nggih. Mungkin kula salah ngomong malah repot niki. Wis pokok men Muhammadiyah napa NU padha, ngoten nggih. Wong Mbah Hasyim Asy'ari kalian Mbah Dahlan niku nggih sak guru. Teng Mekah gurune nggih padha. Teng Jawa nggih sami. Kiai Soleh Darat niku. Itu kan gurunya beliau berdua. Jadi saniki pun boten jamani aku NU kowe Muhammadiyah. Boten jamane ngoten niku. Sakniki kabeh Islam kiblate padha, wis ora usah rebut-rebutan masjid. Karena berita terakhir di Jawa Timur itu ada pelang napa? Pelang Muhammadiyah itu dipotong. Saya kurang tahu itu karena apa, tapi yang jelas itu karena musuh kita mengadu domba di antara kita.
Dadi awake dhewe niki cakar-cakaran karo sedulure dhewe. Nah, kacau niki. Nah, awake dhewe niki kudu nguripi atine awake dhewe. Yo. Sing siji napa? Kunut siji ora kunut kabeh duwe dalile, kabeh duwe hadise. Nggih to. Sing siji tarawahe 11, sing siji 23 nggih padha-padha duwe argumene, duwe hadise. Pun ora sah cakar-cakaran, ora sah celatu-celatunan, kabeh niku ahlu sunnah wal jamaah sedulur kabeh. Umate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah nek awake dhewe niku mau melu hitung-hitungane Muhammadiyah, insyaallah tanggal 2 April itu kita sudah masuk 1 Ramadan. Dan biasanya nggih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nek wis menjelang Ramadan, seminggu, rong minggu sadurunge pengajian ning ndi mesti isine tarhib Ramadan. Nggih. Tak bethek ndek iki pisan. Niki Pak Teguh niki ngundang saya lagi di Darun Najah, wis tak bethek mesti njaluke tarhib Ramadan. Tenan ternyata. Niku wis tak bethek niku. Karena di kajian-kajian, di YouTube, di Zooming, di masjid-masjid sekitar, itu semuanya juga bagaimana cara kita mencikapi agar betul-betul kita 100% ketika Ramadan datang kita sudah siap. Bahkan banyak mubalek, ustadz-ustadz menika ketika disuruh ngisi pengajian 2 pekan sebelum Ramadan, materi 1 tahun yang lalu disampaikan lagi. Termasuk saya. Kenapa? Karena sangat pentingnya bulan Ramadan bagi kita. Kalau Rasul kita Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Napa mawon? Syahadatun an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pilar yang pertama itu adalah syahadat. Itu pilar yang paling utama. Pilar yang kedua adalah sholat. Pilar yang ketiga adalah puasa Ramadan. Pilar yang keempat adalah zakat. Pilar yang kelima adalah haji. 1 pilar saja runtuh, maka hancurlah bangunan Islam seseorang tersebut. Ngakune Islam, tapi ketika datang sasi Ramadan, atine senep, ora seneng. Waduh, bakal nahan luwe, bakal nahan ngelak 30 dina sisan. Nek wonten tiyang ngoten nika sing senep atine ketika masuk bulan Ramadan, itu pertanda seseorang itu imannya bermasalah. Imannya bermasalah. Karena iman seseorang itu ya 5 itu tadi. Ya, keislaman seseorang itu dinilai dari 5 pilar itu tadi. Kalau satunya rusak, maka rusaklah Islam seseorang. Maka kita sebagai kaum muslimin yang akan bertemu dengan bulan Ramadan, maka wajib fardu ain. Pakai ain ya. Fardu ain. Wajib bahagia, senang ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Harus senang, Pak. Harus senang. Lah, kenapa kita harus senang? Karena kita tahu keutamaan bulan Ramadan. Ya. Keutamaan bulan Ramadan itu kan banyak disampaikan. Maka di pagi hari ini yang sangat singkat waktunya, kurang lebih 45 menit. Kudune tahrib Ramadan niku nggih 24 jam sedina sewengi kudune. Kudune nggih. Dan iki siap mboten 24 jam? Nggih, kula sing mboten siap nggih. Salah satu banyak keutamaan Ramadan itu, tapi paling tidak di waktu yang singkat ini kita sampaikan keutamaan bulan Ramadan. Pertama, Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran itu diturunkan. Kan kita tahu tuh, Quran diturunkan di bulan Ramadan. Nah, pasai kapan? Ini kan? Pasai kapan? Kalau Allah mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran,
di bulan Ramadan telah kami turunkan Al-Qur'an. Lah Ramadan niku kan tanggal siji dengan tanggal 30 Ustaz. Lah pase kapan? Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Telah kami turunkan Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar itu? Kalau Rasul mengatakan min asyari awakhiril Ramadan. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Lah tanggal selikur tanggal 30 niku kapan Ustaz? Maka Rasul memberikan lagi ambillah tanggal-tanggal ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Iso tanggal selikur, telulikur, selawe, pitulikur, utawa 29. Ya. Silahkan. Di 10 hari terakhir itu nanti kita harus mengencangkan ikat pinggang kita agar kita nanti mampu untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Nah, karena bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran dan setiap hal yang ditempelkan di dalam dirinya Al-Quran maka itu menjadi sesuatu yang mulia. Bulan Ramadan ada Quran maka menjadi syahrul mubarak, menjadi bulan yang mulia. Ada nabi, kemudian di situ diturunkan wahyu Al-Quran kepadanya menjadi sayyidul anbiya'i wal mursalin. Tuannya para rasul dan nabi, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada malaikat yang tugasnya itu menyampaikan Al-Quran menjadi sayyidul malaikah. Jadi malaikat yang paling baik itu adalah Jibril. Kenapa? Karena Jibril lah yang mengantarkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling baik adalah manusia yang di dalam hatinya itu ada Al-Quran. Maka kita Pak, kalau pengen dados tiang ingkang sae, bahagia dunia akhirat, maka mulai sekarang isi hati kita itu dengan Al-Quran. Ajak istri kita itu tadarus tilawah bareng. Sekolahkan anak-anak kita itu di sekolah-sekolah Al-Quran. Agar anak kita mulia, diri kita mulia, keluarga kita mulia. Ya. Itulah salah satu keutamaan bulan Ramadan. Maka mulai sekarang Pak, kita persiapkan. Ya. Yang tahun lalu membaca Al-Quran, yang Ramadan tahun lalu 1442 atau 2021, yang jamaah Darun Najah hatam Al-Quran ping 10 angkat tangan. Ping 10. Miduk sithik ping 7. Ping 7. Miduk neh ping 5. Ping 3. Masya Allah, panjenengan yuswa pinten Bu? 60? Wah, untuk bonus setahun loh. Kanjeng Nabi niku 63 pun dipundhut kalian Allah Subhanahu wa taala loh. Niku panjenengan selamat. Bonus setahun. Sing khatam ping pindho. Masyaallah kok juarane ibu-ibu terus. Iki bapak-bapak iki ndek ngopo wae tahun. Ya Allah, ping pisan. Siji. Bapak-bapak mong siji. Bu niki mbok teng omah mbok rodok digalaki sithik ngoten nggih. Mbok ngaji to, Pak. Aja mong YouTubean terus ngoten. Saniki bapak-bapak itu kan sekele saniki kan ikut terkena virus napa? Setan gepeng niku nggih napa setan gepeng niku HP ini. Lah, kalau tahun lalu diri kita ini belum khatam sama sekali, maka Ramadan tahun ini harus mulai kita rancang dari sekarang. Mumpung belum masuk Ramadan. Mumpung belum masuk Ramadan. Sok nek wis ketemu Ramadan, aku pengin khatam ping pisan wae minimal. Lah nek pengin khatam ping pisan berarti setiap selesai sholat itu ngaji 2 lembar atau paling tidak 2 rukuk.
Kalau pakai Quran hafalan atau Quran Madinah itu ya, atau Quran Utsmani itu minimal setiap ba'da sholat itu 2 lembar. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Berarti sedina sak juz. Nek wis sedina sak juz istiqomah, insyaallah rampung Ramadan khatam insyaallah. Niku nek pengen 1 kali Ramadan 1 kali khatam. Nek pengen 2 kali khatam berarti sak bare salat 4 lembar membaca Al-Qur'an. Ya. Kalau pengen 3 kali khatam berarti 6 lembar sekali baca setelah sholat. Lah ditulis saking saniki Bu. Pak. Nggih. Agar ketika nanti selesai Ramadan ada bekasnya. Oh, aku wis tau khatam pisan Ramadan tahun lalu. Oh, aku wis tau khatam ping pindho. Sahabat itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika bertemu bulan Ramadan itu paling tidak 1 hari khatam. Dados Ramadan rampung, Utsman bin Affan ping pinten khatam 30. Niku Utsman bin Affan. Lho awake dhewe niki ya dudu Utsman bin Affan, dudu sahabat, wong alim ya ora, wong soleh ya ora. Ya mong iso ngaji-ngaji juz amma, ngoten nggih. Ya paling tidak pisan lah Pak, khatam itu sekali Ramadan. Ya ben ra isin-isin banget kalau cah-cah SD, SMP IT ngoten lho maksudnya. Mosok kalah kali anake iso Ramadan khatam pisan pindho bapake kok blas lho. Kan? Allahu Akbar maghrib ngombe teh bar kuwi langsung ngudut. Lah piye kapan ngajine? Bar subuh lanjut turu. Tekan duhur tangi salat duhur ning masjid, mulai turun neh. Kok bar asar turu meneh. Tangi kok ameh buka poso. Lah wonten hadisnya Ustaz, apa hadisnya? Niyamus shaim shadaqah. Tidurnya orang berpuasa itu adalah sedekah. Saya kasih tahu Bu, itu hadisnya hadis palsu. Saking palsunya di kitab-kitab hadis palsu tidak ada. Saking palsunya. Silahkan nanti dicari ya. Karena saking palsunya itu di kitab-kitab hadis palsu tidak ada itu di situ. Ya. Jadi terus kegiatan kita apa selama puasa itu sehari? Saya kasih resep Bu. Pertama, tilawah paling tidak. Yang kedua, dan ini harus kita lakukan karena ini tidak akan terulang kembali. Yang kedua, Rasul mengatakan salasun. Ya. Da'watun la yustajabulah. Ada 3 orang yang ketika ketiga orang ini berdoa, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah as-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai ia nanti berbuka. Dados panjenengan rampung sahur tekan mengko ameh buka itu waktu-waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta apapun. Minta urusan akhirat maupun minta urusan dunia. Ya Allah, mbok rada didandani bojoku kuwi. Kok ora tau ning omah, sopone ning warung kopi terus. Udat-udut weanan karo koncone. Sing lanang ya ndonga, ya Allah, bojoku mbok didandani. Kok bendina kok reoni. Gitu. Nggih, Bu. Karena saya melihat fenomena itu ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh itu kegiatannya itu hari Senin reuni. Hari Selasa membuat agenda reuni. Hari Rabu reuni. Hari Kamis membuat agenda reuni lagi. Reuni terus. Reuni TK, SD, SMP, SMA. Reuni terus. Terus janjian guys seragam reuni alumni. Kok gawe seragam meneh, seragam PKK.
Nggih seragam meneh, seragam napa pengajian. Nggih seragam meneh, seragam yasinan. Dibuka lemari niku isine seragam tok. Nek bapak-bapak kan kelambi siji dienggo 3 dina cek iso ngoten nggih. Tapi nek ibu-ibu niku kan kelambine kuatah sangat. Kadang sak lemari niku isine kelambi seragam. Lah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu paling tidak perbanyak tilawah, perbanyak doa. Doa, Pak. Nyuwun napa wae. Ya Allah, anakku mbok rodok dibenerke sithik. Manut karo wong tuwane. Ben rodok dalan sithik dan lain sebagainya. Ya, itu doa. Doa kita dari selesai sahur sampai nanti berbuka. Itu doa yang mustajab. Yang kebanyakan orang tidak pahami dan tidak lakukan. Ya. Maka ketika nanti kita sudah bertemu bulan Ramadan, isi hari-hari kita dengan perbanyak doa dan tilawah. Ya. Itu keutamaan yang pertama Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keutamaan bulan Ramadan yang kedua, Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, apabila telah datang bulan puasa, futihat abwabul jinan, maka dibukalah pintu-pintu surga, wa ghulliqatil abwabun niran, dan ditutuplah pintu-pintu neraka, wa suffidatis syayatin, dan dibelenggulah setan-setan manusia dan setan-setan yang berbentuk jin. Karena setan itu ada dua. Setan bentuknya menungso, setan bentuknya jin. Itu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am. Ya. Nah, Ramadan tersebut keutamaannya adalah seluruh pintu kebaikan itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama sebelum Ramadan, ora tahu salat qobliyah ba'diyah. Ora tahu salat duha. Jojo salat duha, salat tahajud wae, arang-arang, bahkan tidak pernah. Tetapi ketika masuk bulan Ramadan, semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap hamba yang melakukannya. Salat tarawih ping 11 ayo. Salat tarawih ping 23 tabung ijo. Tabung ijo niku apa? Gas. Pokoknya wayu lah pokoknya ibadah terus. Yang di luar Ramadan tidak pernah membaca Quran di Ramadan itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai malam darus di masjid ayatan itu dibuat mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang sekarang Pak, fenomena yang sekarang, dan ini mungkin terjadi di rumah-rumah kita saat ini setelah Ramadan tahun lalu sampai hari ini, mungkin ada Quran kita yang masih terletak di pojok lemari berdebu tidak pernah kita sentuh. Coba nanti pulang dicek, ya. Jangankan dibaca, disentuh saja Quran itu sudah tidak pernah lagi setelah Ramadan kemarin. Maka mumpung masih bulan ini, bulan apa ini? Bulan Sya'ban. Mumpung masih bulan Sya'ban, masih ada waktu untuk kita mempersiapkannya, maka ayo kita persiapkan agar Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada tahun yang sudah berlalu. Ya. Kalau salah satu ulama di dalam kitab Lataif Ma'arif yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, ada seorang ulama, ya, namanya Abu Bakar Al-Bakhali. Ya, beliau mengatakan Syahrul Rajab Syahrul Lizzar'i. Bulan Rajab itu adalah bulan untuk menanam. Maksudnya menanam amal. Menanam amal. Wa Syahrul Sya'ban Syahrul Lissaqi Zar'i. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana kita untuk menyirami tanaman kita, tanaman amal kita. Wa syahrul Ramadan syahru hasadiz zar'i. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kita memanen seluruh amal-amal kita.
Dados bulan Rajab, bulan Sya'ban itu adalah bulan untuk kita mempersiapkan betul agar nanti ketika didatang bulan Ramadan kita tidak kewalahan. Ya, kita tidak kewalahan, kita semakin istiqomah dalam beramal. Kenapa? Karena sudah dilatih di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Ya, jadi mulai sekarang, Pak, walaupun agak terlambat nih. Kudune tarhib Ramadan itu di awal Rajab kudune sasi Januari kemarin tarhib Ramadan. Agar betul-betul mempersiapkan. Tapi paling tidak ada kata terlambat. Ya, masih ada waktu untuk kita betul-betul mempersiapkan bulan Ramadan dengan yang lebih baik. Keutamaan yang ketiga, sebagaimana ayat yang kita baca tadi, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang ketika seorang hamba beribadah di malam tersebut, maka pahalanya seperti seorang hamba itu beribadah selama 1000 tahun. 1000 bulan. Ya, 1000 bulan. 1000 bulan itu berarti berapa tahun, Pak? 83 tahun kirang langkung. Padahal mengacu umur Nabi, umur umat kita itu, umat Muhammad SAW itu 63 sampai 70 tahun. Karena Nabi mengatakan a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu antara 63 sampai 70 tahun. Wa aqallu man yuzawwidu dalik, dan sedikit yang melebihi itu. Ada tapi sedikit. Ya. Maka di malam Lailatul Qadar tersebutlah ya itu ibadahnya senilai melebihi jatah umur kita. Ya, maka ini merupakan keutamaan bulan Ramadan. Yang terakhir, keutamaan bulan Ramadan yang terakhir adalah bulan Ramadan di dalamnya ada satu waktu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Memperbanyak doa. Maka doa yang diajarkan kepada kita apa? Allahumma barik lana fi Rajaba wa barik lana fi Sya'bana wa ballighna Ramadan. Karena tidak ada yang tahu kita itu jatah umurnya entah kapan, gitu kan? Maka kita dianjurkan, diajari untuk berdoa wa ballighna Ramadan, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Karena kita nggak ada yang tahu tak umur kita berapa. Bisa jadi besok kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi besok kita sakit kemudian harus di rumah sakit opnam 30 dino ora sida poso ya iso. Karena tidak ada jaminan untuk kita ya hidup atau sehat setelah hari ini. Maka perbanyak doa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyak doa. Allahumma ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan ya arhamar rahimin, atau dengan doa-doa bahasa-bahasa kita. Tidak harus bahasa Arab. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa monggo silahkan. Yang penting perbanyak berdoa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang pukul 7. 20 menit lagi. Ya. Nanti kalau kelamaan yang sudah ada acara jagong biar tidak telat. Yang ada acara piknik keluarga biar tetap berjalan. Karena biasanya hari Ahad itu piknik keluarga. Yang punya keluarga, yang nggak punya keluarga nggak usah piknik ya. Apalagi yang belum menikah, mas-mas belum menikah nggak usah piknik, dah di rumah aja maca Quran. Ya. Piknik malah nambah dosa. Nek sing durung duwe keluarga. Nek sing wis duwe anak bojo, anake 10 katakanlah, maka minimal seminggu sekali piknik, Pak. Ya, piknik. Saestu Pak piknik, Pak. Kan piknik niku kan ra kudu ado-ado nggih. Teng Bonoloyo, ngoten kan saged niki kan. Piknik akhirat ngoten lho maksudnya. Itu kan tadzkiratul maut, gitu kan.
atau ziarah ke nenek, kakek dan lain sebagainya. Yang penting keluar dari rumah agar tidak suntuk. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena 2 pekan lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Kalau Ramadan itu adalah tamu, sementara baginda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Sapa wong sing iman dumateng Allah karo hari akhir, maka hendaklah ia muliakan tamunya. Lah Ramadan itu tidak hanya sekedar tamu. Ramadan itu tidak hanya sekedar tamu yang datang duduk minum kopi kemudian pergi. Ramadan itu adalah tamu yang sangat istimewa bagi kita seorang muslim. Maka dalam kita menyambut tamu harus totalitas metu sak bondo-bondone sak nyawoni sisan. Nggih, maksudnya apa? Tenanan. Ketika kita menyambut Ramadan tenanan. Dilatih dari sekarang. Lah, apa persiapan kita? Paling tidak ada 5. Paling tidak ada 5. Pertama, memperbanyak amal sunnah. Yang kedua, berbekal ilmu. Yang ketiga, mendawamkan tilawatul Quran. Yang keempat, memperbanyak istighfar. Yang kelima, memperbanyak doa. Ini yang perlu kita persiapkan. Jadi, sing dipersiapkan itu bukan minyak goreng. Tinggal persiapan apa? Buka. Kan kadose Mbah Nika, Mbah Megawati itu kan, yang terakhir itu kan nggak harus digoreng itu loh, kan bisa direbus, dikukus, nonton nggih. Beliau kan nggak pernah merasakan apa yang kita rasakan. Terus kita nggak perlu menuntut beliau untuk memahami kita karena mereka memang beliau tidak paham. Kan anaknya presiden ora tahu utang deh, awake dhewe bendina utang. Kan kadose Cak Nun ngoten niku kan, Cak Nun itu kan. Kan beliau nggak pernah merasakan maem gorengan bakwan siji dibagi loro karo bojone kan ora tahu ngoten. Terus kita ora usah muring-muring, ora usah nyalahke pejabat. Wis ditampa saeneke ya wis kuwi pilihane awake dhewe. Kan ngoten. Kan biyen sing milih nggih panjenengan niku to. Nggih to. Kula mboten, soalé kula tesih alit nika. 98 niku tesih kelas 8, kelas 6 SD. Terus Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu dipersiapkan 5 tadi. Apa? Memperbanyak amal sunnah. Kemudian berbekal ilmu. Yang ketiga, mendawamkan tilawatul Quran. Yang keempat, memperbanyak istighfar. Yang kelima, memperbanyak doa. Itu paling tidak yang perlu untuk kita persiapkan menyambut bulan Ramadan. Yang pertama, memperbanyak amal sunnah. Maksudnya apa? Kalau kita di bulan Sya'ban ini sudah membiasakan melakukan amalan-amalan sunnah, mbuh kuwi salat duha, utawa tahajud, utawa majelis taklim, ngoten nggih, utawa tilawatul Quran, utawa sedekah, nanti di bulan Ramadan semuanya itu akan menjadi lebih ringan untuk kita lakukan. Dan insya Allah istiqomah ketika di bulan Ramadan. Kenapa? Karena sudah dilatih dulu di bulan Sya'ban ini. Ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak dulu amal-amal sunnah kita. Amal sunnah niku banyak sekali, Pak. Banyak sekali. Tetapi banyak juga yang kita tinggalkan. Ya, membaca Quran itu amalan sunnah. Bahkan nopo mesem karo sedulure itu sunnah sedekah. Nyalangi kotak infak 500 utawa 1000 utawa 2000 itu sunnah. Menolong orang itu sunnah. Jilai duit gara-gara tangga utang itu sunnah. Ya, itu berbanyak. Bener, Pak. Bener. Kalau kita kan
sering utang kan, tapi urusan utang kita kan untuk kebutuhan hari-hari kita. Kan seperti kita ini kan paling utang, aku utang beras 1 kilo kan, ngoten paling nggih. Aku utang apa gula 1 kilo. Iya. Karena kalau kita tidak utang, kita tidak bisa hidup untuk besok. Lah nenek kita, ibu kita Megawati kan nggak pernah merasakan itu loh. Jadi ngomong seperti itu enak itu loh. Lah memperbanyak amal sunnah, apapun Pak. Ya, apapun itu. Termasuk memperbaiki hubungan suami dan istri. Ya. Ramadan sakbare rampung Ramadan uripe karo bojone kudu luwih romantis. Mbok umure 60, 70, 80 kudu tetep romantis. Walah Ustaz wis tuwa-tuwa ngene iki untune semrotol kabeh mosok iso romantis, saged Pak. Saged. Maka Allah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah runtutan ayat tentang puasa itu ayat 187 Allah Subhanahu wa taala mengatakan Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagi kalian untuk berhubungan suami istri pada malam bulan Ramadan. Oleh mung bengi. Esok, awan, sore ora oleh. Tapi ini emang ambung-ambungan tat makruh. Nek umure selawe 30 utawa 40. Nek umure wis 70 80 oleh ambung-ambungan. Saestu Pak. Itu hukum fikihnya seperti itu. Enggak, bukan perkataan saya, tapi ini hukum fikihnya seperti itu. Ya. Karena ini 6 kan keblabasan dikhawatirkan itu kan. Kan kalau sudah umur 70 80 kan wis rasanya wis ora greng ngoten nggih. Gitu. Wis niki kan kita sama-sama bapak itu kan. Walaupun saya masih muda, tapi kalau seumuran saya enggak boleh kita. Ya, seumuran saya itu ya. Esok bar sahur nanti ditahan tekan apa? Tekan maghrib. Bar maghrib buka. Bar maghrib buka niku toya petak napa kurma niku. Bar kuwi salat maghrib. Bar salat maghrib makan malam. Bar makan malam salat isya. Bar salat isya napa? Tarawih. Bar tarawih napa? Darus. Bar darus turu. Ora situ. Oke. Jadi kenapa dikatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun? Kalian adalah pakaian untuk istrimu dan istrimu adalah pakaian untuk suami untuk kamu. Maksudnya adalah saling menjaga keharmonisan, keromantisan antara keluarga, bapak karo bojo, bapak karo anak, dijogo romantisi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, PR kita nanti setelah Ramadan selesai, pertama, sesuai dengan apa yang diharapkan Allah. La'allakum tattaqun. Tujuan dari puasa agar kita bertakwa. Arti dari kata takwa itu apa? Arti dari kata takwa ada 2. Yang pertama, arti dari kata takwa melaksanakan setiap perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Itu arti takwa yang pertama. Arti takwa yang kedua adalah al-khasyah atau al-khaufu. Artinya adalah takut. Setelah Ramadan, kita mesti lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Ramadan, harusnya kita lebih takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek bar Ramadan kok awake dhewe tambah blarah, tambah durhaka kepada Allah, maka kita tidak sampai pada derajat takwa. Ya. Itu selesai Ramadan kita harus tambah takwa. Selesai Ramadan kita harus semakin baik hubungan kita antara suami istri, anak. Harus lebih baik, Pak. Ya. Karena Ramadan waktu kita untuk bersama semakin banyak. Sahur bareng. Gitu. Buka puasa bareng, taraweh bareng,
tadarus bareng. Kudune bar Ramadan rampung kudu luwih harmonis, luwih romantis. Terlepas dari umur berapapun harus lebih romantis. Itu yang pertama, memperbanyak amal sunnah yang perlu kita persiapkan. Yang kedua, harus kita berbekal ilmu maca ngangsu kaweruh. Ibadah puasa itu tidak boleh kita lakukan seenaknya. Atau kalau kata Ustadz Adi Hidayat, secara main-main itu nggak boleh. Poso kok main-main. Poso kok dinggo dolanan. Maksudnya dinggo dolanan apa? Ya poso tapi ora salat. Poso tapi cek ngerosoni tonggo. Poso tapi lambene cek seneng ngelatu sedulure. Dan lain sebagainya. Nah, yang seperti ini kenapa terjadi? Karena puasanya tidak dibekali dengan ilmu. Tidak dibekali dengan ilmu. Maka kita harus memperbanyak referensi bacaan kita. Atau kalau tidak mampu membaca, datang ke majelis mendengarkan kajian-kajian tentang puasa. Atau kalau di rumah punya HP, ada kuotanya, klik aplikasi namanya YouTube, cari di situ kajian tentang puasa Ramadan. Enter, nanti akan keluar semuanya tentang pengajian-pengajian tentang puasa. Kita ini harus nambah Pak ilmu kita. Harus kita upgrade Pak. Ya. Kalau semakin bertambah ilmu kita, maka semakin naik derajat kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang berilmu, semakin ia berilmu, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. La nek poso sangune dudu ilmu, maka apa yang Nabi katakan, rubba shaimin hadduhu min siyamihi illal ju'i wal atashi. Celakalah betapa banyak orang yang berpuasa itu, tetapi orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Kenapa terjadi demikian? Karena puasanya tidak dibekali dengan ilmu. Maka mulai baca. Alhamdulillah itu ada buku Ramadan, silahkan diwaos, gitu kan? Silahkan diwaos, dibaca. Di situ ada panduan-panduan agar puasa kita semakin berkualitas. Ya, itu siapa saja yang boleh berpuasa, siapa saja yang boleh tidak berpuasa, bagaimana cara 24 jam itu nanti seperti apa, itu semuanya nanti insya Allah panjenengan saged waos di buku tersebut. Lah nek wong sing ra duwe ilmu itu seperti apa? Kata Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, man 'abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu aksara mimma yuslihu. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, ya. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan dibanding mendatangkan kebaikan. Ya, wong nek mlaku arah Wonogiri, orang duwe ilmu, orang duwe petunjuk, orang delok plang-plang ning dalan sing warna ijo niku tersesat. Tersesat. Wong nek wis tersesat rusak. Mbuh montore rusak, mbuh bensine entek, mbuh karburator napa-napa nika, mbuh napa wis rusak. Orang tersesat. Kenapa tersesat? Enggak punya ilmu. Nah, begitu juga dengan puasa. Puasa itu kalau tidak didasari dengan ilmu menjadi puasa yang rusak, yang tidak membawa manfaat bagi kita. Itu yang perlu kita persiapkan. Yang ketiga, mendawamkan tilawatul Quran, membiasakan membaca Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Apa sih ya manfaat dari Quran itu apa? Allah mengatakan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Petunjuk itu apa? Arahan.
Seperti plang-plang di pinggir jalan itu kan petunjuk itu. Oh, nek arah Boyolali berarti ngulon. Oh, nek ame ning Semarang berarti kurang lebih 120 km nanti bisa masuk kanan, masuk tol atau lurus nanti lewat Solo Tigo, Ungaran, Bawen, ngonten ya. Kemudian baru Semarang. Itu petunjuk, Pak. Quran itu juga petunjuk. Untuk apa? Untuk hidup siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus nek pengen awake dhewe niki uripe luweh penak, maka harus pakai petunjuk Quran. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelas bagi petunjuk itu manfaat dari Quran. Petunjuk di dalam Quran yang belum jelas, maka dijelaskan lagi di dalam Quran. Bisa di dalam Quran, bisa di dalam hadis. Hadis itu, kata Imam Syafi'i, kalau hadisnya mutawatir, itu derajatnya sama dengan Al-Quran. Karena Allah mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang Rasul kita sampaikan itu bukan melalui hawa nafsu, tetapi itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak mulai sekarang kita memperbanyak Al-Quran, bacaan Quran. Kalau yang sudah bisa membaca Quran seperti tahsin tadi, maka mulai sekarang kita menghafalkan sedikit demi sedikit. Mulai dari An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, An-Nasr, Al-Kafirun, Al-Kausar, Al-Ma'un, Quraisy, Al-Fil, nonton nggih. Mulai sedikit demi sedikit. Kalau tidak mau mulai dari juz 30, silahkan dimulai dari juz 29. Kalau tidak mau dari juz 29, silahkan dimulai dari surat Al-Baqarah boleh. Yang penting mulai mencicil hafalan Quran kita. Yang sudah mempunyai sedikit hafalan-hafalan, bacaannya sudah banyak, gitu ya. Mulai untuk kita memahami dan membaca tafsir agar kita mampu memahami ayat-ayat Al-Quran. Yang sudah mampu memahami, maka mulai untuk kita mendakwahkan, diajarkan. Sudah bisa membaca Quran, diajarkan kepada anak-anak TPA. Yang sudah bisa membaca Quran, diajarkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu pengajian dan lain sebagainya. Yang sudah mampu untuk mendakwahkan dan mengajarkan, ayo mulai sekarang kita mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Terus tahapan dalam kita belajar Al-Quran itu ada 5. Pertama, qiraah, membaca. Yang kedua adalah al-hifdu, menghafalkan. Yang ketiga adalah al-fahmu, memahami. Yang keempat adalah ad-da'watu, mendakwahkan. Yang kelima adalah al-amalu, mengamalkan. Ini 5 hal dalam mempelajari Al-Quran. Yang keempat, agar kita mempersiapkan Ramadan, yang keempat adalah memperbanyak istighfar. Mari kita ingat kembali dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu sampai sekarang. Mulai untuk kita bersihkan dengan taubatan nasuha. Taubat nasuha itu seperti apa? Syarat taubat itu sebagaimana yang disebutkan Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Tafsir Al-Quranul Azim. Taubat nasuha itu seperti apa? Pertama, menghindari dosa untuk saat ini. Kemudian menyesali dosa yang telah berlalu. Kemudian yang ketiga, bertekad tidak melakukannya di masa yang akan datang. Itu syarat taubat nasuha. Dan mulai sekarang mari kita perbanyak istighfar, memperbanyak taubat, agar betul-betul ketika bertemu Ramadan hati kita sudah menjadi hati yang bersih, yang mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 30 hari penuh. Yang kelima atau terakhir, memperbanyak doa. Semakin kita mendekati Ramadan, mari kita memperbanyak doa. Jangan sampai hari kita terlewat dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nyuwun izin ini saya minum sedikit. Monggo Bapak Ibu diunjuk pun dianggap masjid dhewe pokoknya. Nggih.
Kemudian yang terakhir Pak, tema terakhir yang mungkin banyak kita tidak pahami, ada hal-hal yang dapat merusak puasa kita. Banyak sebenarnya, tetapi saya ambilkan 3 saja. Yang pertama, masih meneruskan maksiat. Yang kedua, masih pelit dengan harta. Yang ketiga, puasa tapi tidak sholat. Ini 3 hal yang merusak puasa kita. Pertama tadi apa? Masih meneruskan maksiat. Yang kedua, masih pelit dengan harta. Yang ketiga, puasa tapi tidak sholat. Bagaimana orang itu berpuasa tapi maksiat? Ya. Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Rawahu Bukhari. Barang siapa yang tidak mau meninggalkan perkataan dusta, berbohong, ghibah, atau ngerasani, wal amala bihi, dan malah mengamalkannya, melakukannya. Poso tapi cik ngerasani. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Falaisa lillahi hajatun. Allah tidak butuh fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh dirinya yang meninggalkan makan dan minumnya. Artosipun wong nek sing poso ijik ngrasani lambene ijik tajem kepada saudaranya, maka Allah ora butuh posone. Wonge iku ora entuk apa-apa kecuali luwe karo ngelak. Ya, ini yang bisa merusak puasa kita. Dan delalae yo akeh menungso sing bentukane kaya ngono. Nggih. Banyak. Karena Rasul mengatakan hadis yang tadi, rubba shaimin, betapa banyak orang puasa yang tidak mendapatkan apa-apa. Di luar Ramadan dia maksiat. Masuk Ramadan kok ijik maksiat, rusak puasa. Ya. Maka maksiat-maksiat yang kita lakukan, entah itu secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, maka mulai sekarang kita hentikan, stop, sudah tidak usah maksiat. Mbuh bentuke apa wae? Mbuh kuwi nilep SPP, nggih, utawa mliriki tanggane, bojone tangga, utawa yang lain sebagainya. Maksiat-maksiat dalam bentuk apapun, mulai hari ini mari kita stop dari sekarang agar nanti ketika di Ramadan tidak kita teruskan. Yang kedua, ya, masih pelit dengan harta. Ya. Awake dhewe sadurunge Ramadan Jumatan lewat kotak infak seperti main monopoli, hanya lewat. Mbok yo sekali-kali itu ya, dilatih hari ini mulai sekarang mumpung bulan Sya'ban, dilatih untuk kita semakin dermawan, lomo. Mbuh ngei lomo wong tuane, mbuh ngekei ning anake, mbuh ngekei ning bojone. Awake dhewe niki dadi lanangan ora oleh lanangan sing medhit, Pak. Sing cetil niku ora oleh. Cetil, medhit, pelit niku kuburane sempit 1 kali 2 meter aja. Ya kabeh sih ya. Mbuh cetil ora cetil ya kuburane 1 meter ping 2 meter. Tapi paling tidak kita mulai dari sekarang, Pak, untuk gemar sedekah kepada siapapun, terlebih kepada mereka anak-anak yatim. Panjenengan tindak ke panti asuhan, kasih makan sajalah. 1 bungkus atau 1 kotak ayam geprek. Harga 9.000 itu kan sudah dapat. Berikan kepada mereka agar menjadi nilai sedekah. Kenapa harus kita biasakan dari sekarang agar nanti Ramadan kita semakin dermawan, semakin lomo lagi. Karena baginda Kanjeng Nabi SAW ketika masuk Ramadan, ini kata Ibnu Abbas, ketika masuk Ramadan pertama, sikapnya itu lebih lembut daripada angin sepoi-sepoi. Sikap Nabi Muhammad itu semakin lembut ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Yang kedua,
ketika masuk Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin lomo, semakin dermawan daripada di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Ya, maka nanti ketika Ramadan kita akan memperbanyak sedekah, insya Allah. Ya, dan sedekah itu tidak akan dijamin Rasul, tidak akan mengurangi harta kita. Sudah dijamin oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana qasad shadaqatun min malin. Harta yang disedekahkan tidak akan pernah habis berkurang. Bahkan semakin bertambah dan bertambah. Janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mari buang hari ini sikap pelit kita, sikap medit kita kepada siapapun, terutama kepada keluarga kita maupun kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang terakhir, yang bisa merusak puasa adalah puasa enten tiang poso ning ora salat. Padahal sejatinya salat itu adalah tiang agama. As-salatu amududdin. Atau di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus shalah." Yang membedakan atau pembatas antara muslim dengan kesyirikan atau kekafiran itu adalah meninggalkan sholat. Awake dhewe niku wis ngerti sholat iku wajib, wis ngerti sholat itu kebutuhan, kok ora gelem sholat malah ninggalno, itulah ciri-ciri orang yang mulai masuk ke dalam lubang-lubang kekafiran. Wong awake dhewe niku salate salat males niku dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang munafik itu. Nggih ta? Nggih. Mudabdabina baina dalika wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu nek salat, salate males-malesan. Urung salat duhur kajaba wis mlebu salat asar. Ora salat asar kajaba wis mlebu salat maghrib dan lain sebagainya. Salate wong munafik itu salat yang bermalas-malasan. Saya kira demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga di Ramadan tahun 2022 ini menjadi Ramadan yang semakin berkualitas untuk diri kita, semakin menjadikan kita orang-orang yang soleh solehah, semakin menjadikan kita hamba yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Ramadan tahun ini kita betul-betul sampai pada derajat la'allakum tattaqun bifadlil al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afa 'indal hisab. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an
wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. La ilaha illa anta Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.